terpercaya. Kakak beradik ditangkap polisi usai curi motor di sejumlah lokasi di Sulawesi Selatan. Banjir kembali rendam Makassar, rumah terendam air dan warga pun kembali mengungsi. Kontrak baru Marc Marquez dengan Ducati tinggal menunggu kesepakatan soal besaran nilai uang. Selamat pagi, saudara. Anda menyaksikan Kompas Pagi di Kompas TV, independen, terpercaya. Selain 3 berita utama tadi, beragam informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Wafik Asisa, kita jelang Kompas Pagi selengkapnya. Tim Resmo Polda Sulsel berhasil membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor di Makassar. Polisi menangkap 2 orang terduga pelaku yang merupakan kakak beradik. Rekaman kamera pengawas atau CCTV ini memperlihatkan 2 pelaku mencuri motor di kota Makassar. Aksi pencurian terjadi pada 2018 lalu dan diketahui berada di wilayah Rapocini, Makassar. Polisi yang melakukan penyelidikan panjang akhirnya berhasil mengungkap kasus tersebut. Pelaku utama berinisial MI ditangkap di daerah Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah pada 20 Februari 2026 lalu. Sedangkan saudaranya AM ditangkap di Jalan Batuaraya, Kota Makassar. Kedua pelaku nekat mencuri lantaran gaji hasil bekerja selama ini dinilai masih kurang. Jadi modus pelaku ini dia melakukan pencurian kendaraan bermotor untuk menambah pendapatannya. Terduga pelaku inisial I ini lari ke Morowali, bahwasanya dia juga kerja di Morowali, di mana dia sebagai pelayan dari salah satu tempat penjual makanan di Morowali. Jadi pelaku ini komplotan, di mana masing-masing terduga pelaku ini adalah masih saudara. Saat ini kedua pelaku ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Keduanya dikenakan pasal 477 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Bentrok antar 2 kelompok warga di Tual, Maluku kembali terjadi. Bentrokan diduga dipicu dendam lama. Bentrok antar warga Kampung Baru dan Kampung Lama ini terjadi di Vitidan, Tual, Maluku. Bentrokan diduga akibat dendam lama. Akibat bentrokan, Kapolres Tual AKBP Huansi Des Asmoro terkena anak panah di bagian kakinya saat berupaya melerai bentrok. Kapolres pun harus dilarikan ke RSUD Karel Satsiu Tubun untuk mendapatkan penanganan medis. Selain Kapolres, sejumlah warga juga dilaporkan alami luka akibat terkena panah dan lemparan batu. Polres Sika, Nusa Tenggara Timur, saudara, menaikkan status hukum kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terhadap belasan warga Jawa Barat. Polisi bahkan telah menetapkan 2 orang tersangka. 2 orang pemilik tempat hiburan malam di Kota Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Kedua tersangka yang merupakan pasangan suami istri ini merupakan pemilik tempat hiburan malam tersebut. Berdasarkan bukti dan barang bukti yang ditemukan oleh penyidik dan berdasarkan gelar perkara ditentukan 2 orang tersangka ini inisial Y dan inisial M dipasalkan pasal 455 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 20. Ini kita berharap bisa dilakukan upaya dengan terang benderang dan kita berharap hal tersebut tidak
terjadi kembali di wilayah hukum Polda NTT. Rencananya, kedua tersangka akan jalani pemeriksaan sebagai tersangka pada 26 Februari 2026 di Mapolres Sika. Cito Snatun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjemput langsung 12 warga Jabar di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur yang diduga jadi korban tindak pidana penjualan orang. Sebanyak 12 warga Jawa Barat dipulangkan dari Momere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Mereka diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, berkedok pemandu lagu atau ladies companion pada salah satu tempat hiburan di kota Momere. Pemulangan difasilitasi Pemprov Jabar. Gubernur Deddy Mulyadi pun memastikan kondisi mereka dalam keadaan baik sebelum kembali ke kampung halaman. Selain itu, proses hukum kasus ini akan tetap berjalan meski terduga korban telah dipulangkan. Ya, dalam rangka memastikan yang 13 korban ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, dan dalam keadaan baik. Sehingga mereka bisa kembali ke Jawa Barat, tetapi proses hukumnya tetap berlanjut dan mereka memiliki kesiapan untuk terus mengikuti proses penanganan perkara ini dari mulai penyelidikan, sekarang sudah penyidikan, penetapan tersangka, kemudian mereka melengkapi berkas nanti di kejaksaan kalau diperlukan menjadi saksi di pengadilan. Jadi saya memastikan bahwa seluruh proses itu pemerintah Provinsi Jawa Barat bersedia melakukan pendampingan sampai masalah ini selesai. Kasus dugaan TPPO ini mencuat setelah para korban menyampaikan keluhan terkait ketidakjelasan upah dan diduga perlakuan kekerasan saat bekerja di tempat hiburan. Cito Snatun, Kompas TV Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita kembali ke Makassar, Saudara. Banjir kembali merendam permukiman warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ketinggian banjir bervariasi, bahkan ada hingga 1 meter. Hujan deras yang mengguyur Kota Makassar, Sulawesi Selatan membuat puluhan rumah warga di Perumnas Antang Blok 8, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terendam banjir. Ketinggian banjir bervariasi mulai 70 cm hingga 1 meter. Banjir mulai menerjang sejak malam hari. Ketinggian air pun semakin meningkat seiring derasnya hujan di Kota Daeng. Akibat banjir ini, sebagian warga terpaksa mengungsi di masjid terdekat. Semalam, kurang lebih jam 9. Itu sudah mulai air naik terus sampai sekarang. Karena saya lihat dari tadi saya tiba di sini jam 7 sampai sekarang kurang lebih jam berapa sekarang? Itu ada kenaikan kurang lebih 20 cm. Karena tadi masih di sekitar paha, sekarang sudah di pinggang. Itu sudah hampir 1 meter ya? Kurang lebih. Iya. Kalau warga-warga sendiri sudah mengungsi nih Pak, atau seperti apa? Alhamdulillah sudah ada beberapa warga yang mengungsi, yang terutama deretan di bawah ini. Itu sudah bisa dikatakan semuanya sudah mengungsi. Kalau yang deretan sebelah kiri saya kalau kita masuk ke sini, itu pasti mereka sudah siap-siap. Paling tidak barang-barang mereka sudah amankan dan persiapan untuk kalau memang makin naik air, pasti mereka lari mengungsi juga. Perumnas Antang Blok 8 memang jadi daerah langganan banjir. Warga terus berharap agar banjir dapat diatasi atau minimal dampaknya dapat dikurangi. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar. Sesaat lagi Lokapom Maroke intensifkan pengawasan distribusi pangan selama Ramadan. Informasinya, Saudara, akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Sirami hati dengan tausiah penuh hikmah dari para ahli. Perkaya hazanah ilmu menjelang berbuka puasa. Salat tanpa sabar tidak bermanfaat, begitu pula sebaliknya. Maka ketika kita diuji oleh Allah, ada 5 macam ujian yang Allah tawarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Kurma, kuliah Ramadan, setiap hari selama Ramadan, sebelum azan maghrib di Kompas TV. Independen, terpercaya.
Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, Lokapom Merauke intensifkan pengawasan distribusi pangan di Kabupaten Merauke. Pengawasan dilakukan untuk memastikan produk makanan yang beredar aman, bermutu, dan layak dikonsumsi masyarakat. Pemeriksaan dilakukan Lokapom bersama Dinas Kesehatan ke sejumlah distributor, supermarket, minimarket, toko hingga kios selama Ramadan. Kepala Lokapom Merauke, Minarto, bilang pengawasan dilakukan untuk memastikan produk yang dijual memiliki izin edar, tidak kadaluarsa, dan disimpan sesuai standar kebersihan dan ketentuan yang berlaku. Dari pemeriksaan yang dilakukan, petugas hanya menemukan beberapa sarana yang belum memenuhi ketentuan, terutama kebersihan dan penataan produk. Minggu kemarin memang udah turun di beberapa distributor dan minimarket dan kios. Memang temuannya yang tidak memenuhi ketentuan masih faktor kebersihan, penataan produk-produknya, masih ada kecampur antara pangan dan ini. Kita cegah supaya teman-teman di kios, di sarana, di etalasenya dipajang dengan baik dan rapi. Itu yang masih kemarin ketemuan. Jadi untuk yang tanpa izin edar tidak ditemukan. Kadaluarsa juga belum ada yang cukup signifikan seperti itu. Pengawasan dan pemeriksaan terus dilakukan hingga sepekan setelah Idul Fitri. Pelaku usaha diharapkan lebih memperhatikan standar keamanan pangan agar aman saat dikonsumsi. Katlen Romera, Kompas TV Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kota Ambon gelar sidak ke sejumlah distributor pangan di Kota Ambon. Sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dan menjaga stabilitas harga. Pemerintah Kota Ambon gelar sidak ke sejumlah distributor dan juga gudang Bulog di kawasan Halong, Ambon, Maluku. Sidak dipimpin langsung Wakil Wali Kota Ambon, Eli Toisuta, bersama tim pengendalian inflasi daerah Kota Ambon. Dari hasil sidak, stok sejumlah bahan pangan seperti beras, gula, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya tersedia hingga beberapa bulan ke depan. Kan memastikan bahwa ketersediaan 9 bahan pokok yang ada di kota ini dia betul-betul aman dan harganya juga bisa terkendali dengan baik. Kami sudah mendatangi beberapa tempat dan alhamdulillah semua masih dalam kondisi aman ya sampai dengan hari ini. Itu yang kami pastikan dalam sidak di kali ini. Pemkot Ambon akan lakukan pengawasan secara berkala demi mencegah lonjakan harga selama Ramadan dan perayaan Idul Fitri mendatang. Yahya Lating, Kompas TV Ambon, Maluku. Sementara itu, saudara, harga telur di Kupang, Nusa Tenggara Timur alami kenaikan. Kenaikan dipicu tingginya permintaan. Harga telur di Pasar Naikoten 1 Kupang, Nusa Tenggara Timur alami kenaikan. Sejak memasuki bulan Ramadan, harga telur peraknya dijual hingga Rp70.000. Padahal sebelumnya hanya Rp60.000 hingga Rp63.000. Meski alami kenaikan, namun harga ini sudah turun jika dibandingkan beberapa pekan lalu yang sempat melonjak hingga Rp80.000 peraknya. Harga sempat meroket akibat minimnya stok telur di Kupang. Diperkirakan harga telur akan kembali naik jelang Hari Raya Idul Fitri. Sekarang kemarin sudah masuk dari
sudah banyak yang jual dari satu rak 66 dengan satu rak 70. Yang besar itu 70, yang sedang itu yang 66.000. Satu butir 2.500. Kalau sebelumnya berapa? Sebelumnya kan dalam 1 minggu, 2 minggu ini telur kosong. Dari itu jual 75, 80 dan sebelum itu. Tapi itu sehari setengah mati. Bukan sampai sekarang. Itu hanya pesan saya sudah datang antar, agendong sudah datang antar. Itu sehari. Kalau ada orang yang jual di kios-kios, berapa banyak borok ambil semua ke bawah di pasar baru jual satu rak 80. Kalau sekarang sudah normal, baru 1 hari. Gubernur NTT Melki Lakalena memastikan Bandara El Tari Kupang kembali melayani rute penerbangan internasional. Rute Kupang Timur Leste akan segera dibuka menyusul rute Kupang Darwin. Bandara El Tari Kupang, Nusa Tenggara kembali membuka penerbangan internasional pasca berstatus bandara internasional. Rute Kupang Dili segera beroperasi setelah koordinasi dilakukan dengan pemerintah Timur Leste. Ada 2 maskapai yang akan melayani rute ini. Pemprov NTT juga tengah berkoordinasi untuk kembali membuka rute Kupang Darwin. Infrastruktur dan kesiapan Bandara El Tari Kupang kini dilakukan seperti kelengkapan imigrasi, karantina, serta bea cukai. Berproses untuk nanti kita buka yang pertama yang bisa cepat ini ke Dili ya, Kupang Dili. Jadi kita mau Kupang Dili, bisa nanti Wings Air dan juga nanti ada Aero Dili. Kalau untuk ke Darwin sama Kuala Lumpur? Lagi prosedur lagi juga sudah surat ke kementerian di Australia juga. Jadi yang pertama berarti Dili dulu ya? Dili. Ya, agak yang bisa lebih cepat di sini. Kapan itu? Ya, kita tunggu ya, kami dari Dili. Kalau kita upaya kalau bisa ini bulan bagus juga nih. Lukisan gua yang berada di Gua Liang Metanduno, Kabupaten Buna, Sulawesi Tenggara, jadi salah satu lukisan tertua di dunia. Hasil penelitian usia lukisan berkisar 67.800 tahun lalu. Di dalam Gua Liang Metanduno, para arkeolog Indonesia dan internasional menemukan lukisan cap tangan manusia yang diperkirakan berusia puluhan ribu tahun. Penelitian itu dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Nature pada Januari 2026. Lukisan cap tangan tersebut dibuat dengan teknik menyemprotkan pigmen merah ke dinding gua, meninggalkan siluet tangan manusia purba. Hasil uji penanggalan menggunakan metode laser ablation uranium series menunjukkan usia minimum lukisan mencapai 67.800 tahun. Selama penelitian, para ahli menemukan lukisan di gua terbagi dalam 4 fase pembuatan. Fase pertama merupakan cap tangan yang diduga sebagai karya tertua. Fase kedua menampilkan gambar perahu. Fase ketiga memperlihatkan adegan manusia dan hewan, termasuk aktivitas berburu. Dan pada fase terakhir, terdapat lukisan berwarna hitam yang menggambarkan interaksi manusia dan hewan yang diperkirakan berusia sekitar 3.000 tahun. Dalam perspektif arkeologi, cap tangan itu diyakini sebagai tanda kehadiran atau identitas manusia pertama yang mendiami gua tersebut. Temuan itu menegaskan Nusantara telah menjadi bagian penting dalam sejarah awal peradaban manusia. Lukisan cap tangan yang ada di Metanduno ini sebagai lukisan tertua di dunia itu berdasarkan hasil penelitian ya kerjasama antara arkeolog atau BRIN Indonesia bersama dari Australia, dari Griffith, Pak Max Aubert, dan Adi Agus Octaviana dan kawan-kawan. Nah, mereka itu melakukan pengambilan sampel tahun 2019 di langit-langit Gua Metanduno ini. Di sini itu kita bisa melihat ada 3 cap tangan yang sudah tertutup oleh koraloid atau flowstone yang ditindis oleh gambar seperti hewan atau menyerupai ayam ataupun burung yang berkaki 2 itu. Nah, di sini itu mereka mengambil sampel tahun 2019 itu baru dibawa di lab di Australia untuk diuji karbon uranium series sehingga menghasilkan setelah dipublish itu hasilnya keluar mencapai angka 67.800 tahun yang lalu. Peneliti mengatakan stensil tangan itu menunjukkan adanya ekspresi simbolik dan kreativitas manusia purba yang sudah berkembang di kawasan Nusantara sejak awal.
Temuan itu juga memberikan wawasan penting tentang jalur migrasi manusia modern dari Asia menuju Australia pada ribuan tahun lalu. Kontributor Devriat Noneke, Kompas TV Muda, Sulawesi Tenggara. Sesaat lagi, saudara, komunitas pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan menggelar aksi sosial bersihkan tempat wudhu dan juga toilet masjid. Informasinya akan bergesi Kompas Pagi usai jeda berikut ini. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Dokter dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi, saudara, bersama saya Wafik Asisa. Komunitas pemuda di Makassar, Sulawesi Selatan menggelar aksi sosial. Mereka membersihkan tempat wudhu dan juga toilet masjid selama bulan Ramadan. Aksi bersih-bersih tempat wudhu dan toilet masjid ini dilakukan komunitas pemuda Obas di Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka kerap mendatangi sejumlah masjid untuk membantu membersihkan tempat wudhu dan juga toilet. Bermodal sejumlah alat kebersihan, komunitas ini berkeliling membersihkan tempat wudhu dan toilet masjid. Tempat ini sengaja dipilih agar membuat jemaah masjid semakin nyaman, apalagi di bulan Ramadan. Kami beranggota sekitar 15 anggota. Kalau masalah donasi, kadang kita patung-patungan sama anggota Obas Indonesia. Terkadang juga kita dapat dari donasi yang support Obas seperti pembersih toilet dan tempat wudhu. Oke. Kalau untuk ininya sendiri seperti apa? Kriteria masjid itu seperti apa? Biasanya itu kita yang paling kami bersihkan itu biasa di pinggir jalan ya, karena di situ kebanyakan yang kotor dan sangat tidak terurus. Aksi bersih-bersih area masjid ini tak hanya dilakukan di bulan Ramadan, tapi juga di luar Ramadan. Total ada puluhan masjid yang telah dibersihkan sejak aksi sosial ini dilakukan tahun lalu. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke Merauke, saudara. Pasar Ramadan kini jadi salah satu yang paling diburu jelang berbuka puasa. Warga bisa mencari ragam menu takjil sebagai persiapan berbuka puasa. Pasar Ramadan pun ramai diserbu warga. Pasar Ramadan Masjid Raya Al-Aqsa Merauke kini kian ramai. Warga Muslim di tanah Papua Selatan itu jadikan pasar Ramadan ini lokasi ngabuburit sekaligus berburu takjil. Ragam jajanan berbuka puasa jadi magnet tersendiri di pasar Ramadan. Tak heran saat sore tiba, warga pun mulai berdatangan memenuhi lapak demi menu berbuka puasa. Baru ini sih, baru cemilan, ada barongko, ada puding sama basreng. Tadi juga keponakan itu sudah beli lauk, sate, nasi bakar. Tinggal cari minumannya. Kenapa Bu memilih ke pasar Ramadan di sini, Bu? Karena pilihan menunya banyak sih, kayaknya semua ada di sini. Es buah, es cincau, es taro, es pisang hijau, cendol. Oke, berarti aneka es ya Pak ya? Menu apa Pak yang paling laris Pak? Paling laris es buah cincau, semoga laris lah.
pisang hijau. Harga yang terjangkau dan lokasi yang berada di tengah kota jadi alasan pasar Ramadan jadi alternatif berburu takjil saat bulan suci tiba. Kathleen Romera, Kompas TV, Merauke, Papua Selatan. Yordania dikenal sebagai tanah para nabi. Tak jauh dari ibu kota Amman terdapat sebuah situs religi yang diyakini sebagai Gua Ashabul Kahfi, jejak pemuda beriman yang disebut dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Perjalanan sekitar 10 km ke arah timur dari pusat kota Amman berdiri Gua Ashabul Kahfi. Situs ini diyakini menjadi tempat berlindung sekelompok pemuda beriman yang menolak dipaksa menyembah berhala oleh Raja Zalim pada masanya. Demi mempertahankan iman, mereka melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua. Di tempat inilah Allah menidurkan mereka selama 309 tahun sebagai tanda kebesaran dan kuasanya. Kini, Gua Ashabul Kahfi menjadi destinasi ziarah religi. Para pengunjung datang untuk mengenang keteguhan para pemuda serta mengingat keagungan Tuhan. Di tengah modernitas kota Amman, gua ini menjadi pengingat bahwa keimanan dan keteguhan takkan pernah lekang oleh zaman. Dwi Nardi, Kompas TV, Amman, Yordania. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Ada masjid unik berbentuk Ka'bah di Makassar, Sulawesi Selatan. Masjid terinspirasi dari bentuk Ka'bah di Arab Saudi dan sengaja dibuat sebagai obat rindu bangunan suci warga Muslim di Tanah Arab. Saudara, jika Anda ingin melakukan wisata religi yang ada di Kota Makassar, maka Anda harus datang di masjid tempat saya berdiri saat ini, yaitu Masjid Al-Fatih Al-Ansar. Salah satu sudut masjid ini ada ciri khas yang unik, yaitu menyerupai dengan bangunan suci umat Muslim yang ada di Mekah, yaitu Ka'bah lengkap dengan batu Hajar Aswadnya. Seperti apa? Kita intip bersama. Masjid Al-Fatih Al-Ansar atau yang lebih dikenal dengan Masjid Ka'bah ini dibangun tahun 2015 lalu. Bentuk Ka'bah terinspirasi dari bangunan Ka'bah di Tanah Suci. Kala itu sang pendiri Mustaqim Ansor mendapat bisikan untuk mendirikan rumah Allah sekembali dari ibadah umrah di Tanah Suci. Bentuk ini pun dipilih agar bisa jadi obat rindu bangunan suci umat Muslim di Tanah Arab. Beliau terinspirasi pada saat melaksanakan umroh akan membikin ketika sudah sampai di Indonesia mau membuat masjid yang miniaturnya sama persis dengan Ka'bah yang ada di Baitullah. Kemudian terinspirasilah beliau untuk membangun masjid ini. Tak hanya arsitekturnya punya makna, tapi juga sisi bangunan lainnya. Sebut saja, lebar bangunan 9 meter, panjang 17 meter, dan tinggi 12 meter. Angka-angka tersebut memiliki makna religius, mulai dari bulan pembangunan,
jumlah rakaat salat wajib, hingga filosofi rukun Islam dan rukun iman. Ada juga makna bahwasanya diturunkannya Al-Quran itu bermaknanya diturunkan dengan secara berangsur-angsur, seperti ada di belakang kita yang di atas itu. Kita lihat bahwasanya memaknai bahwasanya Al-Quran itu awalnya mula berturunnya dengan cara berangsur-angsur. Dan kemudian di lantai 2 juga itu kita memiliki makna daun yang memiliki makna Asmaul Husna, 99 Asmaul Husna. Ya. Dan adapun bola yang ada di depan kita itu, depan imam, itu bermakna bahwasanya bumi itu adalah bulat. Masjid ini pun semakin menarik dengan ornamen klasik berpadu sentuhan modern. Di lantai 1 terpajang kaligrafi Arab, sementara di lantai 2 terdapat ornamen kayu besi didatangkan dari Kalimantan berbentuk pohon yang dihiasi 99 Asmaul Husna. Dengan keunikan arsitektur dan nilai spiritual, Masjid Ka'bah tak hanya menjadi tempat ibadah, namun juga simbol kerinduan dan kecintaan umat terhadap Baitullah. Ya, saudara, itulah merupakan replika dijelaskan bagaimana Al-Quran turun secara berangsur-angsur ke muka bumi, terus kemudian menjadi kitab suci umat muslim. Kegiatan hari-hari di Masjid Ka'bah atau Masjid Al-Fatih Al-Ansar ini, selain menjadi tempat ibadah, juga menjadi obat rindu bagi umat muslim yang belum pernah atau pernah ke Masjid Haram di Mekah untuk berdoa semoga bisa kembali lagi ke sana. Saya Gufran Lamataha, Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Ada Masjid Agung Syekh Yusuf di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang berdiri megah dan jadi pusat peribadatan dan wisata religi. Dalam sejarah, masjid ini juga jadi simbol kejayaan dan juga penyebaran agama Islam di timur Indonesia kala itu. Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, saudara, sudah dikenal sebagai pusat penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan sejak dahulu kala. Banyak bangunan bernuansa Islami yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Salah satunya adalah Masjid Agung Syekh Yusuf, Kabupaten Goa. Mari kita lihat lebih dekat, saudara, seperti apa kemegahan masjid ini. Masjid Agung Syekh Yusuf terletak di Jalan Masjid Raya Sungguh Minasa, Kecamatan Sombo Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Tak hanya jadi pusat peribadatan, masjid ini juga jadi lokasi wisata religi dengan keindahan bangunan dan simbol arsitekturnya. Masjid Agung Syekh Yusuf dibangun ulang pada 2017 lalu. Simbol Al-Quran dan telapak tangan yang menengadah ke atas di bagian luar jadi yang paling mencolok. Ini jadi salah satu daya tarik tersendiri bagi warga yang datang. Ada tanda khusus yang tanda telapak tangan yang ditengadahkan. Itu sebenarnya adalah simbol susunan Al-Quran yang kemudian bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran itu betul-betul sebagai pegangan hidup bagi seluruh umat Islam, seluruh umat manusia. Kemudian di situ juga simbol berdoa. Jadi tanda ini adalah tanda sebagai simbol berdoa karena doa adalah senjata kita umat manusia. Masjid ini awalnya bernama Masjid Raya Sungguh Minasa dan dibangun di tahun 1679 oleh Raja Goa ke-19 Sultan Daeng Mananjapa Daeng Bonto Karaeng Laki Jawi. Namun setelah 2 kali renovasi, nama masjid diubah dengan mengambil nama ulama besar asal daerah itu, Syekh Yusuf Tuanta Salamaka. Masjid Agung Syekh Yusuf diambil dari nama salah satu tokoh yang merupakan pahlawan nasional di 2 negara, di Indonesia dan di Kepulauan Afrika Selatan, untuk mengenang jasa beliau menyebarkan Islam bukan hanya di Indonesia tetapi sampai ke luar negeri. Pada perjalanannya Masjid Agung Syekh Yusuf ini pada awalnya kita kenal dengan Masjid Raya Sungguh Minasa Goa, yang kemudian oleh pemerintah daerah Kabupaten Goa dijadikan sebagai masjid pemerintah dan kemudian dirubah namanya menjadi Masjid Agung Syekh Yusuf. Masjid Agung Syekh Yusuf juga jadi simbol kejayaan Kesultanan Goa dan pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur di masa lalu. Saudara, masjid ini mampu menampung hingga 8.500 jemaah
Kemegahan dan juga kesejukan dari masjid ini membuat jemaah nyaman untuk beribadah selama bulan suci Ramadan. Tentu saja dengan berbagai fasilitas yang memadai. Wafiq Asisa, Arif Tirtana, Kompas TV Goa, Sulawesi Selatan. Sesaat lagi kontrak baru Marc Marquez dengan Ducati tinggal menunggu kesepakatan soal besaran nilai uang. Informasinya saudara, kami akan hadirkan usai jeda berikut ini. Sirami hati dengan tausiah penuh hikmah dari para ahli. Perkaya hazanah ilmu menjelang berbuka puasa. Salat tanpa sabar tidak bermanfaat, begitu pula sebaliknya. Maka ketika kita diuji oleh Allah, ada 5 macam ujian yang Allah tawarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Kurma, kuliah Ramadan. Setiap hari selama Ramadan, sebelum azan maghrib di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Kompas Pagi Saudara di Kompas TV, independen terpercaya. Satgas Pangan Sulawesi Selatan melakukan sidak ke pasar tradisional di Makassar. Temuan petugas gabungan harga daging sapi dan cabai kembali normal. Tim dari Krimsus Polda Sulawesi Selatan, Bulog, Disperindak dan Dinas Ketahanan Pangan melakukan sidak ke pasar tradisional di Makassar. Salah satu pasar yang didatangi yakni Pasar Panampu. Petugas gabungan mengecek sejumlah harga diantaranya daging sapi, daging ayam, cabai rawit hingga minyak kita. Harga daging sapi dijual Rp110.000 hingga Rp120.000. Harga daging ayam di kisaran Rp26.000 per kilogram. Cabai dengan harga Rp55.000 per kilogram, sementara stok minyak kita masih terpenuhi. Jadi masih aman. Oke, berarti tim ini memastikan harga terjangkau dan kepastian stok. Betul, jadi kita ini secara mobile, Satgas ini untuk memantau dan melakukan pengawasan terhadap ketersediaan stok, keamanan stok, dan harga selalu di bawah harga acuan pemerintah dan harga eceran tertinggi yang ditentukan oleh pemerintah. Sidak dilakukan untuk memastikan harga bahan pokok aman saat Ramadan dan menghindari pedagang melakukan penimbunan bahan pokok dan permainan harga. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah Kota Ambon gelar sidak ke sejumlah distributor pangan di Ambon. Sidak dilakukan untuk memastikan ketersediaan bahan pangan dan menjaga stabilitas harga. Pemerintah Kota Ambon gelar sidak ke sejumlah distributor dan juga gudang Bulog di kawasan Halong, Ambon, Maluku. Sidak dipimpin langsung Wakil Wali Kota Ambon, Eli Toisuta, bersama tim pengendalian inflasi daerah Kota Ambon. Dari hasil sidak, stok sejumlah bahan pangan seperti beras, gula, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya tersedia hingga beberapa bulan ke depan. Kan memastikan bahwa ketersediaan 9 bahan pokok yang ada di kota ini dia betul-betul aman dan harganya juga bisa terkendali dengan baik. Kami sudah mendatangi beberapa tempat dan alhamdulillah semua masih dalam kondisi aman ya sampai dengan hari ini. Itu yang kami pastikan dalam sidak di kali ini. Pemkot Ambon akan lakukan pengawasan secara berkala demi mencegah lonjakan harga selama Ramadan dan perayaan Idul Fitri mendatang. Yahya Lating, Kompas TV Ambon, Maluku. Polres Sika, Nusa Tenggara Timur menaikkan status hukum kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terhadap belasan warga Jawa Barat. Polisi bahkan telah menetapkan 2 orang tersangka. 2 orang pemilik tempat hiburan malam di Kota Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.
Kedua tersangka yang merupakan pasangan suami istri ini merupakan pemilik tempat hiburan malam tersebut. Berdasarkan bukti dan barang bukti yang ditemukan oleh penyidik dan berdasarkan gelar perkara ditentukan dua orang tersangka ini inisial Y dan inisial M dipasalkan pasal 455 ayat 1 dan ayat 2 junto pasal 20. Ini kita berharap bisa dilakukan upaya dengan terang benderang dan kita berharap hal tersebut tidak terjadi kembali di wilayah hukum Polda NTT. Rencananya kedua tersangka akan jalani pemeriksaan sebagai tersangka pada 26 Februari 2026 di Mapolres Sika. Cito Snatun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tim Resmo Polda Sulsel Saudara berhasil membongkar sindikat pencurian kendaraan bermotor di Makassar. Polisi menangkap 2 orang terduga pelaku yang merupakan kakak beradik. Rekaman kamera pengawas atau CCTV ini memperlihatkan 2 pelaku mencuri motor di kota Makassar. Aksi pencurian terjadi pada 2018 lalu dan diketahui berada di wilayah Rapocini, Makassar. Polisi yang melakukan penyelidikan panjang akhirnya berhasil mengungkap kasus tersebut. Pelaku utama berinisial MI ditangkap di daerah Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah pada 20 Februari 2026 lalu. Sedangkan saudaranya AM ditangkap di Jalan Batuaraya, Kota Makassar. Kedua pelaku nekat mencuri lantaran gaji hasil bekerja selama ini dinilai masih kurang. Jadi modus pelaku ini dia melakukan pencurian kendaraan bermotor untuk menambah pendapatannya. Terduga pelaku inisial I ini lari ke Morowali, bahwasanya dia juga kerja di Morowali, di mana dia sebagai pelayan dari salah satu tempat penjual makanan di Morowali. Jadi pelaku ini komplotan, di mana masing-masing terduga pelakunya adalah masih saudara. Saat ini kedua pelaku ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Keduanya dikenakan pasal 477 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Banjir kembali merendam permukiman warga di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ketinggian banjir bervariasi, bahkan ada hingga 1 meter. Hujan deras yang mengguyur Kota Makassar, Sulawesi Selatan membuat puluhan rumah warga di Perumnas Antang Blok 8, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan terendam banjir. Ketinggian banjir bervariasi mulai 70 cm hingga 1 meter. Banjir mulai menerjang sejak malam hari. Ketinggian air pun semakin meningkat seiring derasnya hujan di Kota Daeng. Akibat banjir ini, sebagian warga terpaksa mengungsi di masjid terdekat. Semalam, kurang lebih jam 9, itu sudah mulai air naik terus sampai sekarang. Karena saya lihat dari tadi saya tiba di sini jam 7, sampai sekarang kurang lebih jam berapa sekarang, itu ada kenaikan kurang lebih 20 cm. Karena tadi masih di sekitar paha, sekarang sudah di pinggang. Itu sudah hampir 1 meter berarti ya? Kurang lebih. Iya. Kalau warga sendiri sudah mengungsi nih Pak, atau seperti apa? Alhamdulillah sudah ada beberapa warga yang mengungsi, yang terutama deretan di bawah ini. Itu sudah bisa dikatakan semuanya sudah mengungsi. Kalau yang deretan sebelah kiri saya, kalau kita masuk ke sini, itu pasti mereka sudah siap-siap. Paling tidak barang-barang mereka sudah amankan dan persiapan untuk kalau memang makin naik air, pasti mereka lari mengungsi juga. Perumnas Antang Blok 8 memang jadi daerah langganan banjir. Warga terus berharap agar banjir dapat diatasi atau minimal dampaknya dapat dikurangi. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Kompas Pagi di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Wafik Asisah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.